They Hello, ask you how guys. you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Baiklah, hai orang-orang yang sedang dalam keadaan menonton salah satu video YouTube di channel saya, selamat ulang tahun di channel ini, maksudnya selamat datang di channel ini. Saya akan membahas sesuatu tentang sebuah alur cerita sebuah video yang dapat kita sebut sebagai film atau kita sebut saja sebuah tontonan. Di dalam fisika dikatakan, semakin banyak gaya maka semakin banyak tekanan, oleh karena itu channel ini akan selalu berusaha untuk melakukan banyak gaya, agar banyak juga yang akan memberikan tekanan pada tombol subscribe di channel ini. Karena saya sebentar lagi akan terbangun dari tidur saya, dan jika saya terbangun dari tidur saya tidak ada yang peduli, maka langsung saja kita ke inti dari sebuah video ini. Perjuangan seorang W.R. Supratman sedari kecil yang punya mimpi sebagai seorang komponis besar, penuh dengan kesulitan. Diperankan oleh Rendra Bagus Pamungkas, W.R. Supratman dalam film Wage juga berkarya sebagai jurnalis dan penulis buku. W.R. Supratman memiliki keinginan untuk ikut berjuang dalam melawan penjajahan di masa itu. Dengan penuh tekad ia meninggalkan segala kemewahan dan terlibat dalam pergerakan kebangsaan. Terbaring sendirian di atas ranjangnya yang sempit, dengan serangan penyakit yang menyerang paru-parunya, Wage Supratman melewatkan sakaratul maut dengan masih menggenggam naskah lagu di tangannya. Hanya biola kesayangannya yang tersandar di kursi menyaksikan kematian sang komponis lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Saat itu tepat 7 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno-Hatta atau tepatnya 1938, W.R. Supratman yang berperan dalam Sumpah Pemuda 1928 dijemput maut dalam usia yang masih sangat muda 35 tahun tanpa pernah merasakan kemerdekaan yang dicita-citakan dan diperjuangkannya. Melalui film garapannya berjudul Wage, sutradara John Derantau mencoba menyuguhkan kisah pilu yang dialami Wage Rudolf Supratman sepanjang 120 menit lebih. Ketika kecil dia mengalami tindak kekerasan oleh bapaknya yang seorang tentara KNIL, di Tangsi Jatinegara pada 1912 kemudian ditinggal mati oleh ibunya. Kemudian dibawa merantau ke Makassar oleh kakak perempuannya Ruki Jem yang bersuamikan seorang Belanda dan dipelihara hingga dewasa. Bakat musiknya membawanya menjadi musisi kafe tempat hiburan orang-orang Belanda. Grup musik Black and White yang digawanginya selalu bermain di kafe tersebut hingga suatu saat dia dilarang bermain lagi hanya karena dia pribumi dan ikut dalam pergerakan. Aktivitas Wage dalam pergerakan selalu diawasi oleh agen polisi Belanda Fritz, bahkan selalu mengejar-ngejar. Tak hanya dikenal sebagai musisi, W.R. Supratman juga merupakan wartawan di harian Sinpo. Melalui tulisan-tulisannya dia disebut sebagai propagandis oleh pemerintah Belanda dan salah satu penjahat yang harus ditangkap. Sutradara menyebut ini sebagai film noir atau gelap karena menampilkan sisi kelam tokoh utama. Sepanjang film dia harus berlari menyelamatkan diri dari kejaran polisi Hindia Belanda. Kritikus film Wina Armada menyebutkan genre film noir muncul pertama kali di Amerika Serikat pada era 1930-an yakni menggambarkan pengejaran sang tokoh oleh penjahat. Noir dalam bahasa Perancis berarti hitam atau gelap dan genre ini dikenalkan oleh Nino Franz dari Perancis. Gambar-gambar dalam Wage sangat bagus penuh simbolis. Sutradara berhasil menyuguhkan hal-hal yang simbolis dalam setiap adegan, misalnya ketika Wage menaburkan uang di kamar atau ketika dia merenggut kain batik penutup jenazah ibunya. Pertemuan Wage dengan R.M. Sosrokartono mendapatkan wejangan-wejangan yang penuh makna juga syarat dengan simbolisasi pesan yang ingin disampaikan sang sutradara.